Oke, sudah direkam. Silakan Eva. Waktu presentasi kita itu maksimal 40 menit ya. Di Pandu ada Iya, Pak. presentasinya sekitar maksimal 10 menit. Setelah itu tanya jawab 2 atau maksimal 3 penanya saja. Penanya silakan sebutkan nama dan NIM. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti terkendala jaringan ya. Ini jaringannya agak error. Oke, Mbak. Hari ini kita mau membahas mengenai implementasi New Public Management. Untuk kita mau bahas mengenai konsep dari New Public Management ini. Konsep dari New Public Management atau NPM yang merupakan paradigma baru dalam manajemen sektor publik yang muncul di tahun 1980-an. Mencoba menekankan pada kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi kuasai mekanisme pasar serta layanan yang berorientasi pada customer. Jadi di sini konsep New Public Management ini memunculkan yang namanya privatisasi. Dalam New Public Management sendiri, pemerintah itu dipaksa untuk mengadopsi baik teknik-teknik administrasi di bisnis, nilai-nilai bisnis, dan juga manajemennya lebih ke arah bisnis. Untuk implementasi New Public Management di Indonesia sendiri, bisa dilihat diberlakukannya sejak undang-undang ini ya, nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang nomor pemeriksaan keuangan negara. Implementasi NPM di Indonesia ini dapat dilihat contohnya dari pemisahan antara BPK, Departemen Keuangan, dengan BPK. Instansi ini keduanya berfokus di di pokok perubahan birokrasi, kelembagaan organisasi dengan menggunakan konsep part. Jadi dalam implementasinya di Indonesia sendiri, pembagian unit-unit dari lembaga keuangan. Pembagian unit-unit di lembaga keuangan ini mencerminkan dari implementasi NPM yang namun dalam implementasinya ini seringkali pemerintahan itu disalahartikan. Jadi prinsip NPM ini yang mengenakan prinsip wirausaha atau enterprise government itu menjadi sesuatu yang apa-apa diprivatisasi gitu loh. Jadi ini kan konsep NPM ini kan menyarankan pemerintah untuk berinovasi ke dalam sumber-sumber pendapatan baru.
Tapi hal ini malah disalahgunakan dan justru dijadikan sebagai ladang korupsi baru dan pelayanan publik justru mengalami penurunan. Pemerintah itu nggak menjadi lebih efektif, lebih produktif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Fitriani, Pak. Ya, silakan. Silakan. Mengenai implementasi NPM di Singapura, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, upaya Singapura untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan reformasi sistem administrasi publik itu dimulai setelah Singapura merdeka pada tahun 1965. Selanjutnya, di tahun 1994, reformasi administrasi publik di Singapura berdasarkan NPM. Di tahun 1999, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk masing-masing kementerian. Di sini fungsi NPM mulai kelihatan. Selanjutnya di tahun 1997, pemerintah mulai membangun otoritas otonom di hampir semua kementerian. Dalam upaya implementasi penerapan di Singapura, pelayanan publik pada abad 21 diperkenalkan mulai tahun 1992. Di sini ada 4 pilar, yaitu yang pertama self-well-being, berfokus pada moral dan kesejahteraan staf pada sektor publik. Yang kedua yakni Excel, peningkatan kreativitas staf sektor publik. Yang ketiga, ulasan organisasi, yakni meningkatkan prosedur dan proses antar organisasi. Prinsip keempat, service quality, yakni menawarkan layanan yang baik, yang sesuai, yang memuaskan publik. Berikutnya yakni implementasi NPM di negara berkembang. Beberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak tepat diterapkan untuk negara berkembang. Adapun pertanyaan yang sering diajukan yakni apakah memang benar-benar dijadikan lebih baik ataukah hanya sekedar perubahan luarnya saja apabila model NPM ini dilakukan di negara-negara berkembang. Sebagai contohnya yakni Malaysia menerapkan total quality management sebagai bentuk dari modernisasi manajemen publik dan penerapannya dinilai sukses. Namun, berbeda dengan Bangladesh dan beberapa negara Afrika yang banyak mengalami kegagalan. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi NPM di beberapa negara memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tidak semua sektor cocok dan berhasil menerapkan model NPM ini. Penerapan NPM di Singapura dapat dikatakan berhasil, tetapi tidak cocok diterapkan di beberapa negara dan wilayah lainnya. Sudah, terima kasih. Silakan dipandu tanya jawabnya. Silakan dipandu tanya jawab. Sekian sampai di sini. Apabila ada yang bertanya, silakan. Saya bertanya. Saya Pak bertanya. Ya, silakan. Nama NIM? Nama Firza Nirmawan, NIM 19 2020 1039. Belakangnya berapa nih NIM-nya? 39. Apa yang dimaksud strategi MAP? Apa yang dimaksud yang strategi MAP?
Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan lain. Yang lain? Saya boleh nanya? Halo, saya boleh nanya? Dengaran nggak? Silakan. Ridwan ya? Iya. 19 belakangnya 92 Pak, NIM saya. 92 belakangnya Pak. Ya, Oke. tadi kan kalau saya lihat slide itu negara berkembang itu belum cocok atau sulit menerapkan NPM termasuk di Indonesia. Tapi kan untuk menuju good governance kan harus melewati NPM terlebih dahulu karena kan itu fasenya seperti itu. Yang jadi pertanyaan fasenya jelas kedengaran nggak suara saya Pak? Kedengeran. Ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah solusi yang tepat agar Indonesia berhasil menerapkan NPM di negaranya sendiri itu seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa masuk ke good governance kalau tidak melewati fase NPM itu. Solusi yang tepat untuk agar Indonesia tuh bisa mulus menjalankan NPM di negara sendiri itu seperti apa sih? Gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terakhir, yang ketiga. Silakan yang ketiga. Oke, tidak ada pertanyaan lain? Cukup 2? Atau ada pertanyaan lain? Yang tanya 2 ya, Irdani bawah NIM 39 sama Ridwan NIM 92 ya. Oke, silakan dijawab langsung aja Pak. Dan kelompoknya. Silakan dijawab Untuk langsung yang aja. Iya, Pak. Untuk yang pertanyaannya ada Irdani tadi, strategi apa ya, Pak? Agak putus-putus tadi soalnya, Pak. Kelompok saya juga sinyalnya itu semua. Strategi map. Oh, iya.
Eh, untuk yang saya mau jawab pertanyaannya Ridwan dulu, boleh nggak, Pak? Boleh, nggak harus urut kok, boleh. Yang lain kelompoknya, maksudnya kelompoknya Eva, yang kelompok 1 ini kelompok NPM bisa bantu menjawab atau melengkapi, silahkan. Jadi yang ditanyakan Ridwan tadi kan tadi ya, solusi dari penerapan NPM ini, bagaimana NPM ini bisa berhasil diterapkan di Indonesia gitu ya. Kalau dari melihat dari kondisi masyarakat kita, mulai dari aparatur negara, mulai dari sistem pemerintahan, mulai dari jumlah penduduk, NPM ini sebenarnya diterapkan di Indonesia. Karena itu tadi kan mulai dari luas wilayah, terlalu banyak penduduk, dan angka permasalahan-permasalahan pembangunan di negara kita tuh yang masih belum terselesaikan. Angka kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah. Jadi untuk berbenah agar NPM ini berhasil, yang pertama dilakukan ya adalah integritas dari aparatur negaranya. Jadi jika aparatur negara itu punya ketika kita memilih seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan juga integritas, insya Allah dalam pelaksanaan tata negara bisa berjalan sesuai dengan semestinya, walaupun ada faktor-faktor X atau Y yang bisa mempengaruhi. Jadi sebenarnya yang apapun sistemnya, kalau yang diterapkan itu tergantung dari sumber daya manusianya, mampu atau tidak. Ya, dilihat dari NPM sendiri, kan cenderung privatisasi, menuju ke arah bisnis. Bisnis kan kapitalis ya. Sementara negara kita kan masih angka pengangguran, kemiskinannya itu masih sangat-sangat tinggi. Jadi kalau misalkan pelayanan publik privatisasi, itu artinya menyalahi dari konsep keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya barang-barang publik itu dapat diperoleh hanya oleh kalangan tertentu saja. Jadi jika ingin menerapkan NPM, saya rasa sih mulai dari aparatur dan masyarakatnya juga harus saling berkontribusi. Karena ini sebuah negara kan ya. Kita kalau hanya satu pilar yang melakukan reformasi, itu tetap nggak akan jalan. Bagaimana, Ridwan? Ada tanggapan? Jadi intinya adalah orangnya dulu dibenerin gitu. Ya, betul. Halo, dengaran suara saya? Iya. Jadi ya sumber daya manusianya dulu dibenerin gitu. Ya, biar mempunyai integritas yang baik gitu. Integritas itu kan kalau boleh diartikan kan kejujuran ya, terus prinsip-prinsip keteguhan yang dipegang gitu. Berarti intinya dulu dibenerin biar konsep nih public management bisa berjalan dengan baik gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Berarti intinya adalah ya birokrasinya dibenerin dulu, terus pelayanan publik yang carut-marutnya dibenerin dulu, baru NPM itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Karena itu terjadi kan karena manusianya ya. Jadi
ya setuju juga sih gitu. Karena manusia juga yang apa namanya yang nggak sesuai aturan gitu. Boleh lah, boleh. Tapi nggak tahu ya kalau pendapat Pak Hendra mungkin ada yang lebih lengkap. Silakan dilanjut. Yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irdani tentang Diperlihatkan strategi videonya ya kalau menjawab. Kak Safitri kalau menjawab diperlihatkan videonya. Karena kan presenternya. Jadi, strategi MAP adalah sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi, strategi organisasi diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis dengan menggunakan KPI. Jadi, dengan menggunakan strategi MAP ini, kita bisa melihat apa itu visi, misi dari organisasi tersebut. Bagaimana? Kurang jelas. Dan berikan contohnya seperti apa? Saya ulangi lagi. Jadi, strategi MAP itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan bagaimana bisa bilang Mas Dani. Oke, silakan. Nggak kedengeran saya. Mungkin dibantu anggota kelompok yang lain, ya. Mungkin sinyalnya kurang kuat. Saya bantu jawab ya, Pak. Oke, silakan ini jelas. Strategi MAP yaitu sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi, strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis dengan menggunakan KPI. Dengan menggunakan strategi MAP bisa dilihat menjelaskan antara visi organisasi dengan visi Oke, sudah ya, Irdani. Contohnya seperti apa? Contohnya.
Sedikit menambahkan ya, jadi strategi map tuh contohnya kayak seperti ini. Sudah muncul belum ya? Sudah. Sudah, Mbak, sudah. Jadi di sini dalam penyusunannya itu nanti misalkan kita identifikasi dulu visinya apa, terus strateginya seperti apa, misinya apa, terus bagaimana action plan-nya, bagaimana evaluasinya, ya seperti itu. Ya seperti ini contohnya. Sudah jelas belum, Irdani? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, silakan ditutup ya, Pak. Oke, silakan ditutup. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, sinyal yang hilang-hilang. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.